Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi. Kalau tadi rekaman untuk teorinya, kita akan bahas tentang animasi komputer. Dan sekarang kita akan prakteknya. Sebetulnya praktek di processing juga sudah ada. Di processing apa namanya ini processing websitenya sudah ada. Kalian bisa ngikutin tutorialnya sebetulnya buat animasi itu animation, 3D animation seperti ini bisa. Oke. Nah, kalau ini banyak sekali sebetulnya. Ini diberikan tutorialnya ya, seperti apa. Kemudian kalau kita lihat dari example-nya, nah ini di sini bisa kita cek animasi. Saya ada di sini animasi, nah ini animation, ada dua animation. Ini juga bisa diakses, dan kalaupun mau langsung dipraktekkan di sini di prosesnya, di sini sudah dibuka example, kemudian contoh untuk animasi di sini ada animasi. Nah, animation ini bisa langsung dibuka aja. Ini udah langsung sebenarnya, kalian bisa gunakan animasi 1, animasi 2 kalau dijalankan langsung seperti ini. Oke, jadi kan animasi sebenarnya macam-macam yang sudah kalian lakukan pada saat transformasi, itu animasi. Kalian sudah melakukan kiri kanan gerakan, kemudian secara otomatis berpindah tempat, berputar dan segala macam, itu semua udah animasi juga, bisa sampai dikatakan animasi seperti itu. Oke, selain contoh ini ada dua contoh. Nah ini kalau di sini dia menggunakan animasinya ini adalah pakainya apa itu shape ya, yang digunakan shape sebetulnya, pakai shape. Nah, kalau ini animasinya yang satu lagi ke animasi pakai image. Jadi dipanggil image-nya. Masih ingat kemarin pada saat belum di materi media, kita bisa memanggil media ya kan, medianya salah satu gambar. Kita pakai pimage, nah, pimage, kemudian kita load image-nya. Jadi ada beberapa image. Kan animasi itu sendiri kan sebetulnya per frame ya, sesuai dengan teorinya yang sudah di video sebelumnya itu kan. Bicara animasi itu kan per frame yang bergerak digabungkan, kemudian secara sekuensial itu mereka dijalankan. Jadi kita tuh mata kita seolah-olah melihat itu suatu pergerakan, padahal itu hanyalah uh, proses yang bergantian, frame-frame yang dijalankan secara bergantian kan, seperti itu. Tapi karena mata kita melihatnya itu suatu pergerakan, ada istilahnya kan kemarin di teorinya sudah ada tuh, seolah itu ada suatu pergerakan gitu loh, suatu pergerakan. Nah, ini kalau pakai yang kedua sekuensial ini ya, kita sebenarnya menyusun gerakan-gerakan suatu foto atau image, kemudian ya kita load image tersebut, kemudian dengan rumus yang ada kita lakukan proses loopingnya seperti itu, makanya akan diproses seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini kan seolah-olah bergerak animasi. Baik, untuk di bukunya sendiri silahkan kembali ke buku yang awal. Oke, yang awal. Di sini ada istilah motion. Motion ini sebetulnya masih bisa dikategorikan sebuah animasi. Oke, jadi like a flip books, animation on screen is created by drawing an image, then drawing a slightly different image, then another, and so on. Terus-terusan seperti itu. Jadi sama seperti halnya kita dulu, kalau saya itu biasanya di ujung buku digambarkan, kemudian digerak dengan cara cepat sekali itu kertasnya. Itu kan seolah mata melihat itu pergerakan. Ya padahal tuh ada beberapa gambar ibaratnya seperti itu, karena ada diperlihatkan bergerak terus seperti itu, seolah-olah dia bergerak. Nah, itu kan sebenarnya animasi. Nah, di sini kita bahas tentang motion. Motion ini adalah the illusion of fluid motion is created by persistence of vision. Nah, ini ada istilah persistence of vision. Itu mata kita itu bisa dibilang sebetulnya mata kita itu nggak bagus gitu loh kalau dibandingkan dengan kamera.
Tapi di balik kekurangan dan kelebihannya, mata kita tetap adalah yang terbaik karena kamera itu sendiri kan sebenarnya meniru cara kerja mata. Nah, sebetulnya kamera kamera yang biasa digunakan sehari-hari untuk memfoto, misalnya menangkap suatu picture, suatu gambar lah ibaratnya, itu kan sebenarnya eh, mereplikasi cara kerja dari mata kita. Sayangnya mata kita itu ada istilahnya itu precision of vision itu nggak bisa. Kita nggak punya frame rate gitu kan, kecepatannya. Nah, karena kita tidak punya seperti itu, seperti halnya kamera, kita melihat suatu suatu objek yang bergantian secara cepat itu seolah-olah itu ada suatu pergerakan. Tapi dengan itu justru memberikan kesan bahwa ya itu adalah suatu pergerakan, kita bisa menikmatinya seperti itu. Okay. Kemudian ini istilahnya when a set of similar image is present at a fast enough rate, our brain translate this image into motion. Nah, ini sebetulnya istilah motion itu dari sini gitu. Gambarnya secara cepat gitu kan. Otak kita itu mentranslate-nya ini adalah suatu motion, pergerakan. Nah, ini sesuai dengan teorinya lah ya, yang sudah dibahas di video sebelumnya. To create smooth motion, processing tries to run the code inside draw. Nah, yang ini juga kemarin sudah dibahas ya pada di materi draw ya, kalau nggak salah di materi draw itu kan fungsi-fungsi, atau di materi apa saya lupa tuh, di track respon atau di variabel kita membahas tentang yang fungsi draw, karena ada fungsi setup dengan fungsi draw. Nah, di fungsi draw ini sendiri kan dia lalu looping, by default kan dia melakukan looping. Nah, by defaultnya looping yang di processing itu adalah 60 frame per secondnya. Oke, okay? Kita sebenarnya bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi untuk saat ini proses pembelajaran ya biarkan apa adanya dulu, kita buat secara default saja seperti itu. A frame is one trip through the draw, and the frame rate is how many frame are draw each second. Itu sudah istilah dari frame, itu sudah dibahas di teorinya seperti itu. Okay, therefore, a program that draw 60 frame each second means the program run the entire code inside draw 60 time each second. Ini artinya seperti itu. Kita langsung ke contohnya saja, misalnya seperti ini. Oke, okay. Contohnya, oke, saya buat seperti ini dulu. Kita seperti biasa, kita copy saja karena di sini bisa di copy. Kalau buku yang ini enaknya itu bisa di copy gitu, biar nggak capek ngetiknya kan. Oke, kita copy. Set. Oke, kemudian kita coba pastekan di sini. Oke. Oke, ini fungsi draw itu kan, langsung fungsi draw. Frame rate. Nah, sekarang kita coba lihat dia frame rate beliau berapa. Langsung jalan. Nah, ini jangan fokus di sini, tetapi fokusnya aja langsung di sini. Nah, karena dia adalah suatu print ln seperti yang waktu dicontoh di awal kan, print ln itu langsung di konsolnya ini seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, oke, lama banget. Nah, ini frame rate-nya dia udah 59,634, 59, terus 60, 59 kan dia rata-rata berkisar 60 frames per second seperti itu. Ini dia loopingnya frame rate-nya seperti ini. Oke, kemudian kita set the frame rate, misalnya kita pengen 30, yang tadi saya bilang kan defaultnya, by default processing itu pakai 60 frame per detik. Nah, kalau kita pengen buat 30 frame per detik, nah, sesuai dengan teorinya kan ada tuh ya, ada kalau film itu 29 frame per detik, atau yang masih standarnya yang 16 frame per detik, ada 24 frame per detik ya kan, bisa seperti itu. Nah, ini kita bisa setting dengan cara seperti apa ya, ini di setupnya frame rate kita setting, tentukan 60. Nah, bagaimana kalau ini kita coba saja. Oke, ini kita setting frame rate-nya 30 ya. Kemudian kita coba frame rate tulisan DLN lagi di bawah ini. Nah, bisa diperhatikan bahwa dia rata-ratanya 30, ada 34, kadang juga langsung banyak gitu kan, tapi lama-lama dia standar turun standar sesuai dengan settingan kita 30, karena awalnya kan tadi by default dia 60, makanya di awal ini dia setting pasti ngikutin yang awal 60 terlebih dahulu, tapi lama-lama dia kan baru baca putar baca
baca terus akhirnya dia stabil di angka 30 29 terusnya seperti itu. Jadi nanti kalau mau setting frame rate ya pakai fungsi ini, setting frame rate berapa. Kalau nggak di setting seperti ini nanti akan processing akan secara default melakukan settingan frame rate itu adalah 60 detik per 60 frame per detik. Oke. Processing try to run the code at 60 frame each second, but if it takes longer than one for of a second to run the draw method, then the frame rate will decrease. Nah, ini tadi. Tadi kan makanya bisa dilihat mulai dari 60 kita setting dipaksa gitu. Seperti itu. Okay, next speed and direction. To create fluid motion example, we use a data type called float. Nah, kita pakai tipe datanya, variabelnya yaitu float. 0, ingat float itu kan desimal ya. Okay, this type of variable store number with decimal place, which provide more resolution for working with motion. For instance, when using integer, jadi kalau kita pakai integer kenapa? The slowest you can move each frame is 1 pixel at a time. Nah, kan kalau integer itu nggak bisa koma kan ya. Kalau float itu bisa koma. Jadi sebetulnya pendekatannya lebih halus. Pakai yang float bisa ada koma-komanya. Kalau integer itu ya bilangan bulat kan 1 2 3 4 dan seterusnya. But with float you can move as slowly as you want. Ini makanya bisa lebih smooth lah dengan float. Bisa 1,01, 1,02 dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung contoh saja. The following example move a shape from left to right by updating the x variable. Ini makanya dari simpel nih Pacman. Dari sini aja kalian bisa sebetulnya membuat, kalau buat tugasnya kan, buat tugas animasi 2 dimensi, kenapa buat Pacman atau buat yang game kan, saya bilang kan buat game juga bisa. Kalian nanti buat di sini ada lingkaran Pacman makan, berarti kalau ini bersentuhan dia akan destroy, bersentuhan akan destroy, bentuknya sambil digerakkan bisa seperti itu. Oke, untuk motionnya sendiri kita copy lagi seperti ini. Oke, ini versi saya lagi males untuk ngoding, jadi copy paste seperti ini. Oke, sekarang ya bukan cuma copy paste tapi perlu dijelaskan juga kan fungsinya seperti itu. Baik, ini seperti yang di materi pembahasan tentang fungsi ya kan, bahwa di processing ada 3. Pertama declaration, kemudian setup dan draw. Kalau setup itu 1 kali pemanggilannya, kalau draw itu yang terjadi secara looping, dan kalau declaration itu yang general itu declaration. Oke, di sini declaration nggak ada, ini ada, ini integer in declaration, bagian declaration seperti ini. Oke, maaf yang ini in declaration biasanya dia. Nah, dipisahkan. Ini adalah variabel-variabel yang akan digunakan. Contoh integer radius. Jadi berarti ada suatu radius nilainya 40. Kemudian ada float yaitu suatu variabel x dan variabel speed di mana x itu bernilai minus radius sementara speed itu 0,5. Kemudian dimasukkan ke dalam setup. Setup ini seperti biasa, ini adalah apa? Canvas ya yang ukurannya 240 120. Jika ingin diperluas, dirubah ya silakan, dipersilakan. Kemudian ellipse mode radius. Ingat, kemarin seperti bahas tentang ellipse mode ya kan, kalau kalian pengen buat segitiga lingkaran di dalam segi 4 pas gitu kan. Nah, itu kan bisa dipakai center kan. Nah, sekarang pakai yang radius. Nah, ada macam-macamnya seperti biasa. Kalau ingin tahu lebih jauh apa sih radius, apa sih center, tinggal klik saja ini, double klik di blok, kemudian find interference, kan bisa dibaca seperti itu keterangannya. Oke, lanjut. Setelah fungsi setup sudah kita selesaikan, sekarang fungsi void draw. Nah, di sini permainan kita sebetulnya kan. Nah, bagaimana bergeraknya seperti apa, sebenarnya ini aja rumusnya gitu. Di draw ini sendiri kuncinya. Background no, berarti membuat backgroundnya berwarna hitam gitu kan. Kemudian karena kita akan merubahnya x berpindah, ya kan, berpindah, translate lah ibaratnya, yang diwakili oleh sumbu x karena horizontal, berarti x-nya tambah sama dengan, ingat kembali ke variabel atau di mata kuliah atau di materi variabel, ini kan sama aja x sama dengan x tambah speed kan seperti itu. Kita singkat jadi x plus sama dengan speed, dimana speed ini sudah ditentukan ya sebesar 0,5 kan seperti itu.
Oke. Kemudian arch, ini karena kita membuat bangunan arch ini kan, arch ini. Nah, pacman itu kan arch ya. Ini kan arch dari sini, ingat arch set sampai sini. Jadi pacman-nya arch-nya itu segimana nih? X 60, radius karena ukurannya pakai radius 0,5252. Oke. Kalau pengen tahu lupa Pak, itu arch fungsi apa saja sih ininya? Pertama titik pusat. Oh, masih lupa titik pusat. Kemudian radiusnya, radius width height-nya ya kan seperti itu. Kemudian ini adalah mulai sudutnya kan seperti itu. Oke. Nah, dari sini sudah selesai, kita coba jalankan. Oke, kita jalankan. Nah, lihat. Kita lihat dia bergerak dari kiri ke kanan. Nah, masih ingat ini fungsinya eh, fungsi daripada si apa background. Gimana kalau backgroundnya nggak ada? Apa yang terjadi? Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kalau background tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Nah, tiap detik dia tunjukkan gitu, nggak ada refresh yang seperti itu. Maka itulah fungsi ada background. Dan ini juga baru satu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen tambah panjang Pak, 1200 lah, X-nya 2400 lah. Kenceng banget ya, biar nggak masalah, biar panjang. Nah, seperti ini. Set. Baik, mohon maaf gangguannya. Sekarang kita lanjut. Ini tadi udah dicontohkan ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa memanjangkannya pun bisa seperti itu. Oke, karena dia dari X ya, X plus sama dengan, nah itu terus terus bertambah tambah motion gitu. Jadi di sini when you run this code you will notice the shape move off the right of the screen when the value of the X variable is greater than the width of the windows. The value of X continue to increase but the shape is no longer visible. Karena dia apa? Dia terus-terusan gitu kan, tapi nggak kelihatan. Nanti ya kalau pengen buat balik lagi ya draw looping lagi lah seperti itu. Atau mau balik bolak-balik misalnya udah sampai sini dikasih if biasanya kan, if sampai with dia balik lagi arah ke kanan ke kiri ke kanan seperti itu. Oke, nah ini there are many alternative to this behavior which you can choose from according to your preference. First, we'll extend the code to show how to move the shape back to the left edge of the screen after it disappear off the right. Ini yang tadi saya ceritakan, pengen balik lagi mantul lagi mana. In this case, picture the screen as a flattened cylinder with the shape moving around the outside to return to its starting point. Nah, gimana caranya? Sama, kita cek saja di sini. Saya copy lagi aja. Oke, nanti kita sambil di copy kita jelaskan biar cepat gitu loh. Ini aja lama sebetulnya. Oke, gitu. Oke, ini saya paste kayak gini. Nah, ini udah baca ya sama seperti ini min x radius setup sama seperti tadi. Nah, X plus sama dengan speed, ini increase yang tadi ke kanan ya. Nah, di sini if X lebih besar dari width plus radius, ini if, ini kan berarti ada suatu suatu if then rule-nya kan. X sama dengan minus radius. Nah, berarti dia akan move to the left edge, pindah lagi. Nah, jadi hanya tinggal nambahin if aja, saya bilang mantul, ya, balikin lagi gitu. Kita coba. Nah, seperti ini. Begitu sampai mantul with plus radius, twing, set, kok hilang. Nah, dibalik. Oh, ini tipenya yang lanjut balik lagi sini. Sampai sini x minus radius, balik lagi ke sini. X minus radius lagi. Set. Oke, ini kalau panjang terus add balik lagi, muter kan seperti itu. Jadi kayak gitu. Oke, ini bisa kita buat seperti ini. Kemudian one each strip to draw the code test to see if the value of X has increased beyond the width of the screen plus the radius of the shape. Ya. Tinggal logikanya saja kita bermain seperti itu. Di sini sampai di sini berarti kan dia width radius kan, balik lagi ke sini. Ini penjelasannya. Jadi soal-soal balik lagi ke sini dari awal lagi. Bagaimana bunch of the wall? Kalau kita bunch of the wall, nah ini if-nya makin banyak nih. Kita coba ya.
Ya kalau saya sih nggak usah susah-susah lah. Kita codingan tuh jangan dibikin sulit, karena target dari si proses itu mempermudah ketika kita ngoding. Nah, kita buat gini. Nah, ini ada nah, garis lurus nih. Jika, maka, gitu kan. Dan, nah, oke. Flip direction, direction minus direction, ada direction ditambahin nih. Oke, kita coba ya. Begitu sampai sini, flip. Ada istilah flip direction, direction minus, minus, minus. Nah, jika direction itu sama dengan 1, maka lakukan yang ini. Else, yang lainnya berarti bukan 1 kan? Lakukan yang ini. Balikannya, kebalikannya. Gitu loh. Oke, seperti itu. Baik, sangat mudah sekali. Dari sini kalian bisa ya berkreasi lah macam-macam, ke atas, ke bawah, misalnya seperti itu. Maka kalian bisa membuat yang game yang namanya Pac-Man. Masih ingat dengan Pac-Man? Ya, itu zaman saya dulu lah. Tapi sekarang udah mulai rame lagi. Baik, ini macam-macam sebetulnya bisa kalian buat. Dan kalau nggak salah pernah ada yang bertanya tentang random. Ini ada juga bisa kita menggunakan fungsi random. Nah, bisa pakai random. Jadi si proses ini udah membuat suatu fungsi random. Ini mengacak nilai. Oke. Nah, contohnya seperti sebuah garis kita random. Dia tadinya harus lurus, dia jadi random, acak-acakan. Seperti itu. Ini, nah, atau move shape randomly. Nah, biar ini aja lah. Kayaknya yang lebih seru. V, kemudian masih lanjut ini sampai sini. Kita V. Nah, ini void row-nya random. Speed dari Y. Apa yang di randomnya? Ellipse-nya. Kita coba cek ya. Nah, ini kan random, terserah dia kan. Ini kita terbebas. Kalau pengen ini back, oh ya sorry tulisannya salah ya, background. Nah, pokoknya tergantung speednya, aksi-aksinya dia macam. Ini kan random. Oke, bisa seperti itu. Terus ya bolehlah timers, ini motion ya bisa dipelajari selanjutnya oleh kalian. Oke, ini gerakan-gerakannya. Sinus wave value juga bisa, gerakan-gerakannya akan seperti apa. Oke, atau lingkaran circular motion bisa juga seperti ini. Nah, kalau pengen langsung cepet, sebetulnya di sini sudah ada contoh-contohnya motion seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sudah ada. Oke, mana kok nggak ada ininya ya? Biasanya ada previewnya. Oke, kalau nggak ada previewnya kita buat sendiri. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C, launch. Nah, ini kan udah animasi. Ini cuma animasi, dia bisa dikatakan animasi. Kita animasi bukan shape. Silakan kreativitas kalian dikerjakan seperti apa, itu adalah tugas bagi kalian sendiri. Oke, jadi sampel-sampel ini sudah ada, semuanya sudah ada. Untuk lebih memperdalamnya juga sudah ada contoh-contohnya. Ini tinggal diterapkan seperti itu. Oke, baik, sampai di sini untuk materi kita tentang motion atau animasi komputer ya. Ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya, animasi 3 dimensi seperti itu. Baik, sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.